Halo sahabat Robonesia, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Modern Robotics Learning. Sahabat Robonesia sekalian, pada video kali ini saya akan mengajak sahabat sekalian untuk melanjutkan proses belajar kita untuk mempelajari embedded system ya. Kali ini yang ingin saya bahas bersama sahabat sekalian adalah membuat project embedded system, yaitu menggunakan board Arduino yang nanti akan kita interfacekan dengan sensor pendeteksi suhu dan juga kelembaban udara, yaitu sensor DHT22. Oke, kita aktifkan dulu laser pointernya. Untuk project levelnya pemula, board type-nya adalah Arduino Nano 33 IoT. Kemudian software IDE-nya kita pakai Arduino IDE dan programmingnya menggunakan bahasa C++. Oke, ini adalah tampilan ya, gambar daripada sensor DHT22. Oke, kita lanjutkan dulu. Deskripsi projectnya, pada proyek ini kita akan mempelajari dan mendemonstrasikan cara mengendalikan operasi fungsi sensor DHT22 yang merupakan sensor pendeteksi suhu atau temperatur dan kelembaban atau humidity ruangan menggunakan microcontroller yang tertanam pada board Arduino. Board Arduino yang kita pakai adalah Arduino Nano 33 IoT, dan ini adalah gambar sensornya seperti yang sebelumnya tadi. Kebutuhan proyek ini membutuhkan dua kategori ya, yaitu kebutuhan hardware dan juga software. Untuk hardware yang pertama kita membutuhkan Arduino Nano 33 IoT sebagai controller utamanya. Kemudian kita perlu Arduino Uno atau Nano Expansion Board sebagai shield ya, untuk memudahkan kita melakukan prototyping project ini ya. Kemudian untuk kita butuh juga ini ya, untuk display data sensor, nanti kita juga akan displaykan di LCD ya. Kita butuh LCD 16x2, terus nanti yang itu dilengkapi dengan modul I2C serial LCD text ya di sini ya, sehingga kita nanti akan berkomunikasi dengan LCD secara serial menggunakan jalur I2C. Kemudian kita membutuhkan komponen sensor pendeteksi suhu dan juga humidity, yaitu sensor DHT22. Kemudian juga butuh sensor resistor 5K atau 10K ohm ya. Ini nanti satu aja, salah satu, mungkin 10 kilo atau 5 kilo. Nah, ini sebagai resistor pull up daripada kaki signal daripada sensor DHT22 nantinya. Kemudian untuk interface kita perlu nanti kabel USB seperti ini. Terus nomor 7 kabel jumper male female ya, sesuai dengan kebutuhan untuk koneksi daripada prototyping yang kita lakukan dalam project ini. Kemudian sekarang untuk scope softwarenya kita butuh software IDE, yaitu Arduino IDE untuk menulis program, edit program, atau juga untuk compile dan juga verify programnya, dan juga nanti untuk upload atau mengirim program menuju dari komputer menuju board Arduino Nano 33 IoT yang di sana ada microcontrollernya ya. Kemudian yang ke-9 di sini kita butuh tambahan library ya. Library yang akan kita manfaatkan atau kita gunakan dalam project ini ada 4. Wire.h, yaitu ini default ya. Ini berkaitan dengan untuk nanti fitur I2C-nya. Kemudian LCD atau liquid crystal underscore I2C.h, ini nanti untuk ini penggunaan LCD komunikasi antara microcontroller yang ada di board Arduino dengan ini ya, dengan LCD secara I2C melalui line I2C-nya. Kemudian ini sendiri untuk ini library untuk sensor DHT22-nya itu DHT.h. Kemudian juga ini juga library untuk penggunaan ya, yang mendukung penggunaan sensor DHT, yaitu ada Float Unified Sensor. Oke, kita langsung download aja dulu ya ke, mungkin ini untuk yang liquid crystal underscore I2C tidak perlu karena sudah kita pernah download dan juga install di software IDE kita pada video sebelumnya ya. Mungkin yang bagi yang belum melihat video yang terkait dengan LCD, akses LCD menggunakan I2C, menggunakan bantuan modul I2C serial LCD tag, silakan nanti ini ya, menyimak video-video sebelumnya yang berkaitan dengan project Arduino pada channel Robonesia ini. Oke, kita download yang dua terakhir, yaitu DHT.h dan juga ada Unified Sensor. Oke, kita
klik aja link pertama ini. Oke, kita ini ya, ini di websitenya Arduino langsung resmi berarti ya, di HT Sensor Library. Kita unduh di versi yang terakhir ya, ini versinya udah banyak sekali. Yang terakhir versi 1.4.6. Kita klik aja, kemudian kita simpan library-nya di folder yang kita inginkan. Kita cari folder tempat penyimpanannya. Oke, di sini kita buat dulu folder baru aja, library DHT sensor, DHT22 aja gitu ya. Oke, kita simpan di sini. Kemudian kita masuk ke slide lagi. Oke, satu lagi untuk ini ada unified sensornya, kita klik juga. Nanti untuk ini ya, untuk link downloadnya saya sampaikan juga di deskripsi program. Oke, ini ada library, ada pun unified sensor. Kita juga pilih versi yang terakhir 1.1.1.14. Kita download juga. Oke, di folder yang sama aja. Oke, sudah ya. Nah, jika sudah, nanti kita akan install pas saat nanti kalian demo ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi ini kebutuhan projectnya sudah semuanya ya, hardware-nya dan juga software-nya sudah kita peroleh. Nah, sekarang skematik dan juga wiring diagramnya. Oke, di sini sedikit saya jelaskan. Di sini adalah board Arduino Nano 33 IoT-nya. Nanti sensornya kita koneksikan ke pin D2 atau pin 2 daripada board Arduino Nano 33 IoT ya. Konfigurasinya seperti ini ya. Kaki pertama ini ada penjelasannya ya. Ada penjelasannya di sini. Kaki pertama adalah kaki VDD. Pin VDD untuk atau VCC ya. Ini untuk powernya, yaitu rentang tegangan 3,3 volt hingga 5,5 volt. Kemudian untuk pin 2 ini adalah pin data. Oh sorry, saya jelaskan lagi. Oh ya, bentar. Pin 2 di sini adalah pin data atau SDA, serial data ya. Ini nanti supaya tidak terjadi kondisi tidak sempurna sinyalnya, kita perlu memberikan di sini resistor pull up ya pada line signal ini dengan tegangan 5 voltnya, karena pull up jadi dihubungkan dengan tegangan 5 voltnya, yaitu resistor dengan nilai 5 kilo atau 10 kilo ohm ya, seperti ini. Kemudian pin 3 di sini not connected, di sini biarkan enggak terhubung dengan apapun. Kemudian pin 4 adalah kaki ground, dihubungkan dengan ground sehingga nanti supaya sensornya terenergize dengan powernya sehingga bisa bekerja dengan sesuai dengan seharusnya ya. Oke, kemudian untuk LCD-nya seperti pada keterangan video sebelumnya. Jadi di sini kita gunakan LCD 16x2 karakter yang dilengkapi dengan modul I2C serial LCD tag. Yang di sini nanti untuk komunikasinya kita hanya membutuhkan dua line jalin pin I/O, yaitu pin SCL dan juga SDA seperti ini. Oke ya. Dan untuk koneksi dengan komputer kita gunakan kabel USB yang tadi kita sudah siapkan. Oke, dan jangan lupa pastikan di komputer sahabat sekalian terinstall software Arduino IDE. Oke. Nah, sekarang ini kita nanti akan ada dua program ya. Ini program pertama dan juga program kedua. Program pertama nanti tujuannya adalah untuk menampilkan hasil pengukuran suhu atau temperatur dan kelembaban humidity oleh sensor DHT22 pada serial monitor Arduino IDE ya. Jadi nanti kita akan menampilkan pembacaan data sensor DHT22 yaitu temperatur dan juga humidity pada serial monitor Arduino IDE. Oke ya, ini langsung nanti saya penjelasannya detailnya di demonya aja. Terus program kedua nanti sama sih, kita akan menampilkan ya hasil pengukuran data suhu ya, dan juga kelembaban atau temperatur dan juga humidity dari sensor DHT22, tapi tidak di serial monitor Arduino IDE tapi di LCD 16x2 karakter. Sehingga nanti pada program kedua kita membutuhkan penggunaan library liquid crystal underscore I2C.h. Oke ya. Sama penjelasannya nanti akan saya sampaikan di saat kita melakukan demo.
Oke ya, kita langsung aja menuju demonstrasi daripada project kita. Kita cek pada program pertama ya. Kita buka dulu softwarenya, software Arduino IDE-nya, kita open dulu. Ini ikonnya, kita klik kanan, kemudian open. Kita tunggu sampai softwarenya terbuka. Oke, ini Arduino IDE-nya sudah terbuka. Nah, untuk bisa menjalankan atau bisa mengendalikan atau membaca sensor dari sensor DHT22, nanti kita perlu menginstal terlebih dahulu ya, yaitu library sensor DHT. Yang harus diinstal di sini adalah library DHT sensor dan juga library Adafruit Unified Sensor. Oke, di sini nanti kita include dengan kata kunci di sini, nama library-nya ya, dht.h. Nah, library-nya tadi sudah kita download ya, ini di sini. Nah, ini ada dua. Ini DHT sensornya, ini ada Adafruit Unified Sensor. Oke, kita install dulu seperti biasa caranya dengan melalui menu sketch. Oke, kita kemudian ke pilihan include library, kemudian add zip library. Oke, kita klik, kemudian kita cari posisi atau direktori penyimpan daripada library DHT sensor DHT dan juga Adafruit Unified Sensor tadi ya. Oke, kita cari dulu tempat penyimpanan library-nya tadi. Oke, ini ya, library DHT22. Kita satu-satu ya, kita install dulu yang DHT sensor library. Oke ya, di sini ada keterangan library added in your library, check include library. Oke, langsung aja yang kedua juga kita install, sama sketch, kemudian include library, kita geser kanan, kita add zip library, kemudian kita cari lagi direktori penyimpannya. Oke, kita cari di project 5 ini ya, library DHT22. Terus tadi yang atas ya, Adafruit Unified Sensor. Oke, ini juga ada keterangan sudah ya. Udah, kita cek sekarang. Kita lihat cek sketch include library, kemudian kita cek di sini bawah. Oke ya, sudah semuanya sudah ada ya. DHT sensor library sudah ada, DHT. Kemudian di sini untuk yang Adafruitnya juga sudah ada. Oke, udah siap. Oke ya. Nah, jika sudah, kita copy paste aja program yang ada di slide ini. Karena kalau kita ketik lagi satu-satu mungkin video ini akan lama. Kita langsung ketik nanti, tapi saya jelaskan detailnya ya. Semoga dengan cara ini sahabat sekalian bisa memahami tujuan daripada program dan juga detail programnya tentunya, tidak hanya sekedar ngetik programnya copy paste gitu ya. Oke, ini yang kolom pertama blok program pertama ya. Ini yang kedua sekarang. Oke, ini untuk program pertama ya. Oke, kita paste di bawahnya. Oke, nah di sini sudah kita copy paste semua programnya. Oke, kita simpan dulu, file, save, kemudian kita cari tempat atau folder penyimpanannya. Oke, aplikasi dasar ya. Ini oke, kemudian folder ini. Oke, kita namai dia sensor DHT22 serial monitor ya. Serial monitor. Oke ya. Jadi maksudnya ini program untuk menampilkan data pendeteksian suhu dan juga temperatur dan humidity sensor DHT22 pada serial monitor Arduino. Oke, kita save. Oke, sekarang sudah kita selesai melakukan copy paste dan juga menyimpan file programnya. Nah, sekarang saya jelaskan satu detailnya ya. Pertama, programnya dia akan mengincludekan ini ya, library dht.h. Oke, kita buka dulu ini ya, library-nya.
Kita buka Explorer baru aja. Kita cari lokasi library-nya di users ya, karena dia tambahan bukan bawaan daripada software Arduino IDE. Di sini kita cari, kemudian di desktop dokumen, atau saya ulangi ya cepetan. Oke, pertama untuk nyari directory penyimpan library yang sudah kita install, yang tadi barusan kita install ya, di drive C, kemudian di folder users, kemudian di folder nama komputer. Kalau di komputer rekan-rekan berarti namanya komputer, nama rekan-rekan sekali ya, ini namanya nama Taufik maksudnya, ini kurang Q waktu install mungkin. Di folder nama komputernya, kemudian di dalamnya ada cari folder dokumen seperti ini, kemudian klik, nah ini ada folder Arduino, kemudian ada di dalamnya ada folder libraries. Nah di sini sudah terinstall ya folder library DHT sensor dan juga library Adafruit Unified Sensor. Oke, ini kita buka yang DHT sensor library pada ini ya, file dht.h. Kita open with ya, kita klik kanan, open with notepad. Oke, dan juga satunya ini dht.cpp nya sama open with. Oke ya, ini adalah .h ini adalah isinya prototipe fungsi daripada fungsi-fungsi yang ada di dalam library DHT library DHT ini ya. Untuk fungsi lengkapnya ada di file dht.cpp. Oke, seperti yang sudah pernah kita jelaskan sih. Oke, jadi ini adalah pertama kita mengincludekan atau memanggil library dht.h. Oke ya, library-nya adalah ini tadi. Oke, yang ini ya. Nah, kemudian yang kedua kita melakukan definisi ini untuk DHT pin, maksudnya sensor pin 2 sensor DHT itu yang di skematik ini dihubungkan dengan apa? Dengan pin mana? Pin berapa? Pin 2 ya, D2. Jadi di sini kita tentukan di sini pin 2. Oke. Kemudian selanjutnya di sini uncomment tipe sensor DHT yang digunakan. Jadi di sini ada 3 pilihan ya. Jadi di sini library ini bisa digunakan untuk tipe sensor DHT, yaitu DHT 11, 22 dan juga 21. Nah, kita pilih salah satu ya dengan cara uncomment. Di sini kan misalkan lagi nggak diaktifkan semua ya. Karena kita menggunakan DHT 22, maka yang DHT 22 ini kita uncomment. Komennya dihilangkan. Ctrl S save. Oke, kemudian selanjutnya kita di sini melakukan inisialisasi sensor DHT untuk jenis pinnya dan juga tipe daripada sensor DHT yang kita pakai. Pinnya ya pin 2 ini, kemudian tipenya ya tipe ini DHT type, yaitu DHT 22. Dan ini adalah ini pengaliasan ya kelas atau ya kelas library DHT itu kita kasih nama lain dengan DHT, sehingga nanti waktu kita memanggil fungsi-fungsi dalam library DHT itu kita harus mengawalinya dengan ini nama kelasnya DHT dot nama fungsinya. Nah, misalnya di sini adalah DHT, cari di mana? Di sini ya. Ini file .h-nya DHT, kemudian DHT-nya di mana? Ini dia kelasnya. Oh ya, kelas DHT. Jadi kita mengaliaskan kelas DHT ini dengan nama DHT juga, tapi hurufnya kecil. Oke ya. Nah, untuk detailnya di mana? Di dht.cpp. Oke, DHT. Oke ya, ini dia. Jadi kelas DHT ini dia. DHT itu di sini kita ada 3 parameter. Di sini adalah pin dan juga kemudian type daripada DHT-nya dan juga count. Tapi kita hanya pakai salah satu aja. 2 ya, pin dan juga type-nya. Sehingga kita tulisan seperti ini. DHT pin berarti representasi daripada pin 2. Kemudian DHT type berarti merepresentasikan DHT 22 ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke blok program void setup ya. Di sini kita memulai, karena kita akan menggunakan ini serial monitor, jadi kita harus mengaktifkan di sini serial serial monitornya dengan menggunakan ini kelas serial, kemudian .begin.
Kemudian diisi dengan di sini nilai baud rate ya, namanya baud rate daripada komunikasi serial antara komputer dengan nanti board Arduino-nya. Oke ya, nanti karena langsung baca data dari board Arduino ya, yang tadi board Arduino sudah terhubung dengan sensor DHT22 pada pin 2. Oke. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan DHT memanggil ini ya, fungsi begin pada library DHT atau kelas DHT. DHT begin kita lihat di mana, di sini yang DHT.cpp, beginnya di sini. Begin di sini satu parameter aja, diisi apa? Di sini diisi dengan kosong. Jadi kita hanya berarti memberitahu si kompilernya bahwasanya kita akan menggunakan library DHT ini, tapi kita tidak mengisi parameternya, jadi dikosongin aja seperti ini. Oke, kemudian sekarang masuk ke program utama atau program block void loop ya ini. Nah, pertama-tama kita lakukan penundaan selama 2000 milisecond atau 2 detik. Jadi ini sebagai bentuk ini ya, tundaan dari pembacaan sensor itu. Kan nanti kita ada bacanya terus-terusan ya, karena kita mendeteksi dari waktu ke waktu. Makanya ini juga sensor ini juga sangat support sekali untuk membuat pengiriman data pada data logger. Mungkin yaitu data itu disimpan dari waktu ke waktu, dari setiap detik atau setiap 5 detik dibaca, itu nanti terus bisa disimpan di sebuah database. Nah, di sini sangat memungkinkan sekali untuk melakukan itu. Nah, di sini namanya sensor ya, untuk membacanya perlu proses ya, membaca detik pertama atau setengah detik pertama atau mungkin dia 2 detik sebagaimana. Kalau ini kita kasih delay 2 detik supaya si sensor ini bisa membaca data dalam kurun waktu 2 detik itu ya, tujuannya adalah itu. Nah, kemudian kita membuat ini selanjutnya membuat variabel HTF. Ini representasi daripada H itu kelembaban atau humidity, kemudian T temperatur atau suhu, kemudian F itu maksudnya ini data temperatur tapi dalam satuan Fahrenheit ya. Jadi kita nanti akan menampilkan dua, untuk pertama adalah humidity-nya berupa persen, nanti satuannya persen ya. Kemudian di sini untuk temperaturnya ada 2, satuannya dalam bentuk Celsius dan juga Fahrenheit. Oke ya. Jadi nanti ada 3 data yang kita tampilkan. Oke. Kemudian di sini ada tambahan cek kondisi untuk memeriksa kegagalan pengukuran dan mencoba pembacaan lagi. Ini untuk antisipasi ya, misalkan kita sensornya gagal membaca. Jadi kalau dia gagal membaca, maka si sistemnya dimungkinkan untuk membaca lagi. Jadi nggak berhenti. Jadi di sini ada cek kondisi if, yang di sini ada kata kunci isnan. Untuk keterangannya, untuk isnan itu nanti kita perlu ini ya, lihat di panduan membuat program Arduino di websitenya arduino.cc ya. Isnan itu apa? Jadi di sini untuk menggunakan kata kunci isnan, ini sebuah fungsi ya tentunya. Yang itu kemudian nanti ini di-OR-kan untuk semua parameter ya sensornya, parameter fisik yang dibaca, yaitu humidity dan juga temperatur. Kalau temperaturnya 2, ada yang berupa Celsius dan juga Fahrenheit. Ya, jadi ini adalah simbol OR ya, logika OR. Jadi isnan H atau isnan T atau isnan F. Jika nanti ada salah satu saja yang benar, maka jadi di sana mengirimkan sinyal pesan ke ke serial monitor, di print di sana gagal membaca data sensor DHT. Maka di sini suruh return apa? Return untuk mengulangi proses pembacaan lagi datanya. Oke, ulang lagi gitu kalau gagal. Oke ya. Nah, terakhir di blok ini adalah menampilkan data-data yang dibaca ya. Oke, saya kelewat menjelaskannya. Untuk membaca data nanti, ini variabel H, T dan juga F ini untuk menyimpan variabel untuk menyimpan data yang dibaca oleh sensor ya. Dengan kata kunci untuk humidity atau H ini dibaca dari fungsi dari library DHT read humidity, kemudian simpan di variabel H.
Kemudian untuk data sensor DHT22 yaitu temperatur yang berupa Celsius suhunya, satuannya yaitu dibaca menggunakan library DHT pada fungsi read temperatur, langsung kemudian disimpan di variabel T. Untuk yang Fahrenheit di sini juga sama menggunakan read temperatur, tapi di sini untuk fungsinya dikasih apa namanya kata kunci true ya, maksudnya benar. Jadi artinya dia nanti satuan yang dibaca adalah berupa data suhu berupa satuan Fahrenheit. Oke, kita lihat ini read humidity dan juga read temperatur fungsinya di sini ya. Di dht.cpp di sini ya ada read temperatur, kemudian ada read humidity yang kita gunakan tadi ya. Oke, yang read humidity dulu. Jadi di sini read humidity adalah di sini nanti apa ya? Kalau di sini kan kosong ini. Berarti kalau kosong nggak untuk parameternya bisa nggak dikosongkan ya, false. Di sini kan bool false. Jadi di sini kalau kosong berarti dia apa namanya? Tipe datanya bulan kan. Jadi boolean. Bisa true atau false. Nah, kalau di sini hanya dua itu aja sih. Jadi kalau dikosongkan berarti nggak ada. Oke, berarti nggak ada di sini, tidak di force-nya ini kan berarti kan kosong, nggak ada data yang untuk menjadikan di sini ada switch case ya, switch case. Jadi tab-nya kemudian tab daripada sensor DHT-nya DHT 11, 12, 22 atau 21. Jadi ini ngecek datanya masing-masing gitu ya. Di read humidity. Oke. Jadi kalau di sini kalau untuk case DHT22 kosong berarti tidak ada programnya. Jadi langsung membaca aja ini, membaca read humidity, baca aja langsung datanya dikeluarkan. Langsung bisa disimpan di variable H ini. Kemudian untuk temperatur ya kita ke atas ya. Yang temperatur tadi di sini read temperatur ya. Booleannya ada dua, bool S dan juga bool false. Jadi kalau kita kosongkan ya berarti nggak ada yang memenuhi ya, yang memenuhi. Jadi S-nya di sini, yang di sini data S di sini nggak bisa tidak diproses karena tidak ada yang sesuai. Kemudian untuk DHT22 kita cek sama ya. Untuk case ketika nanti tipenya adalah DHT22, maka di sini tidak ada yang perlu diperhatikan kalau tidak ada. Yang pertama yang Celsius kan kosong kan, berarti ya sudah dibaca data temperaturnya langsung ditampilkan atau disimpan di variabel T. Nah, tapi kalau yang untuk di temperatur yang Fahrenheit di sini diisi true kan, boolean S-nya true. Jadi kalau true nanti dia akan berarti logikanya benar ya. Jadi mana yang diikuti? Tentunya yang ini switch type-nya, kemudian di sini ada yang DHT22 ini ya. Jadi nanti di sini DHT22 jadi dia nanti akan melakukan penampilan datanya yang berupa data Fahrenheit-nya ya. Jadi itu simpelnya begitu. Jadi sini kalau dikasih true maka dia akan menampilkan read temperatur, data temperatur yang berupa unitnya adalah Fahrenheit. Oke. Nah, kemudian di ini bagian bawah ini adalah kode atau source code-nya yang digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan daripada sensor DHT22 baik yang humidity maupun yang temperatur. Yang pertama di sini nanti kita akan menampilkan serial.print, jadi memanggil fungsi print untuk menampilkan kalimat humidity titik 2 ya. Nanti baru sama dengan H. Nanti akan ditampilkan sampingnya sini ya, print H, berarti nanti ditampilkan samping. Kemudian baru sampingnya lagi adalah satuannya persen, kemudian spasi temperatur titik 2, nanti baru menampilkan yang data T-nya. Data T adalah temperatur berupa satuannya Celsius. Di sini di print lagi di sampingnya, nanti samping kanannya seperti ini, satuan Celsius. Dan kemudian pada bagian kanannya lagi nanti akan ditampilkan serial data Fahrenheit-nya, data F,
Yang ini nanti juga satuannya. Data variabelnya kan yang variabel f ini ya. Oke, jadi nanti satuannya baru ditambahkan di kanannya nilainya. Oke, nah demikian programnya ya, penjelasan programnya. Nah sekarang kita coba running ya, kita coba kirim lakukan step selanjutnya, yaitu melakukan kompilasi dan juga mengirimkan programnya ke chip microcontroller yang ada di board Arduino Nano 33 IoT ya. Kita langsung tekan tombol upload, atau kita cek dulu ya, biasanya kan memastikan ya, kita cek dulu. Oke, kita cek dulu ininya pada menu bar tools. Di sini ada kita pilihan boardnya sudah benar ya, board Arduino Nano 33 IoT. Kemudian portnya kita belum cek lagi, kita cek di device manager Arduino kita, board Arduino Nano 33 IoT yang kita pakai, dia terhubung dengan port berapa, COM berapa. Oke, COM ya, Arduino Nano 33 IoT COM 12, tidak berubah ya, berarti ini udah benar COM 12. Untuk programmernya kita pakai Atmel Sun ICE, udah benar. Jika sudah, kita langsung tekan tombol upload ya, untuk mengirimkan mengkompilasi program dan juga mengirimkan programnya ke chip microcontroller yang ada di dalam board Arduino Nano 33 IoT. Kita klik tombol upload, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, uploading sukses. Proses ya, done uploading. Tadi maksudnya adalah yang sukses itu kompilasinya sukses, tidak ada kesalahan. Terus kemudian dan proses selanjutnya uploading tadi kan, kemudian dan uploading sudah selesai ya. Nah sekarang kita lihat datanya di serial monitornya Arduino IDE ya. Kita bisa buka di tools ini, serial monitor, atau di menggunakan tombol ini, tombol serial monitor yang ada di pojok kanan atas ini, di bawah tanda silang. Kita klik serial monitor. Oke, bautnya udah puter ya. Bautnya tadi yang kita pilih kan 9600, sudah sama. Oke. Kemudian new line ini berarti menampilkan data seperti ini secara ke samping ya. Semuanya disampaikan ditampilkan secara gini, mendatar. Humidity ini 58,60%, kemudian spasi temperatur titik 2 30,90 derajat Celcius dan juga 87,62 derajat Fahrenheit gitu ya, pembacaannya gitu. Dan itu nanti sekali pembacaan di sini ya, ini kan sekali baca nih, semuanya jadi satu baris. Kemudian untuk pembacaan selanjutnya ditaruh di bawahnya ya, dengan iya, karena kita pilih opsi ini ya, new line. Oke ya. Oke, kita coba analisis ini. Kalau oke ya, jadi di sini ada pembacaan humidity-nya berupa persen satuannya. Kemudian temperatur di sini ada 2 Celcius dan juga Fahrenheit. Kalau Celcius 30,90 derajat Celcius, kalau Fahrenheit di sini 87,62 derajat Fahrenheit. Nah, kadang-kadang ada seperti ini ya. Berarti ada kondisi kadang-kadang gagal sensor itu gagal dibaca datanya oleh si program, tapi hanya sekali aja, kemudian langsung bisa lagi. Terus ini kadang-kadang ada pembacaan yang tidak benar ya, karena untuk sensor DHT itu maksimal hanya 99,9% ya, ini sampai 3306%. Nah ini coba misal ya, ini suhunya humidity-nya normal ya, karena di bawah di bawah 85%. Temperaturnya juga biasa 30 derajat, suhu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin ya. Coba ini saya coba sensornya saya tutupin di bagian depannya, ada perubahan nggak? Oh iya, ini sensornya suhunya naik
ya menjadi 31 derajat Celcius dan juga 88, ini 88 derajat Fahrenheit. Oke ya, seperti ini adalah inilah yang tujuan program kita, yaitu menampilkan data pembacaan sensor DHT22 yaitu humidity dan juga temperatur pada serial monitor Arduino IDE. Oke sahabat sekalian, bisa dipahami ya. Oke, kita close aja dulu. Nah, kita kemudian lanjut ke program yang kedua ya. Program kedua kita open lagi new. Nah, kemudian ini gimana? Kita close aja ya. Kita close, kemudian kita maximize yang baru. Kemudian kita buka lagi slide kita tadi. Ini program yang kedua adalah menampilkan datanya bukan di serial monitor Arduino IDE, tapi di LCD ya. Oke, kita select all, Ctrl A, kemudian copy, kemudian kita paste di sini ya. Select Ctrl A, kemudian paste. Ini yang blok program pertama. Di program kedua juga kita select all, kemudian copy. Oke, kita paste di sini ya. Nah, kita sudah selesai mengcopy paste-nya. Kita sekarang simpan ya, file, save. Kita save di library yang folder yang sama aja supaya mana ya. Oke, aplikasi dasar. Ini project kelima, ini ya. Sensor DHT, sensor DHT22, ini LCD I2C ya, biar lebih jelas. Oke ya. Oke, sekarang saya jelaskan ini ya, saya jelaskan untuk yang sensor, kebutuhan sensornya library-nya tetap sama ya, DHT.h dan juga Arduino tadi apa sih namanya, lupa. Ini ya Adafruit Universal Sensor ya. Ini kalau tidak ada dua, ini walaupun kita nggak lihat ya penggunaan Adafruit Universal Sensor ini, tidak kita lihat, tapi kalau tidak ada sensor tidak ada library ini, maka akan terjadi error ya. Atau nanti kita buktikan apakah benar. Jadi keberadaan Adafruit Unified Sensor itu harus ada dalam penggunaan sensor DHT ini. Oke ya, yang ingin cuma sayang pandang aja. Jadi untuk keterangan yang lainnya kan kita untuk library yang DHT dan juga Adafruit sudah kita install nih. Demikian juga Liquid Crystal I2C-nya sudah kita install juga. Dan penjelasannya di sini tinggal semuanya sama ya, berkaitan dengan program-program yang di sebelumnya kita sudah lakukan demonstrasi sudah selesai, yaitu mengirimkan atau menampilkan data sensor DHT22 itu pada serial monitor sama. Jadi untuk yang ingin saya jelaskan hanya sekarang ya ini, karena kita menggunakan sensor LCD sekarang, kita perlu menggunakan Liquid Crystal I2C_I2C-nya, kemudian kita aktifkan dulu pertama. Yang jelas kita pertama-tama kita harus melakukan inisialisasi dulu library-nya daripada LCD yang kita gunakan. Yang jelas pertama di sini berkaitan dengan I2C address-nya, kita gunakan nilai yang sama ya seperti sebelumnya, supaya nggak ngulangin untuk bagaimana kita membaca bus alamat bus I2C daripada board modul I2C LCD text-nya. Itu kita pakai 0x22, kemudian ini tidak berubah karena kita masih menggunakan LCD dengan 16x2 karakter. Oke, di sini tadi data DHT bit-nya udah ya. Oke, ini sama tadi udah jelaskan tipe data DHT type-nya DHT22. Ini juga udah, ini juga sudah disebutkan. Ini untuk ini sama ya seperti penjelasan tentang LCD I2C ya. Jadi LCD initnya inisialisasi LCD dulu, kemudian begin di sini adalah kolom baris daripada LCD-nya 16x2, kemudian ini
dot size-nya ya daripada LCD yang kita gunakan. Kemudian di sini ada pemanggilan fungsi backlight pada library LCD ya. Di sini supaya nanti untuk lampu backgroundnya LCD nyala. Nah, untuk yang lainnya sama, ini ya, cara pembacaannya sama. Tapi kita tidak perlu melakukan pemeriksaan gagal tadi yang pakai isnan tadi ya, nggak perlu. Kita langsung masuk ke bagaimana caranya kita mendisplaykan data sensor DHT22 ini pada LCD ya. Pertama kita tampilkan ini yang atas ini adalah untuk menampilkan nilai humidity-nya ya. Yang atas ini ya, yang bagian ini adalah menampilkan data humidity ya. Kalau yang sini ini semuanya, ini maksudnya semuanya ya, menampilkan data temperatur ya. Tapi di sini satu satuan aja. Jadi di sini nanti tampilkan di line atas, ini line bawah, atau ini line 0, ini line 1 ya. Kan line-nya kalau dibaca itu di sini adalah 0 dan 1. 0 dan 1, bukan 1 dan 2. Jadi line 0 dan juga line 1. Baris 1, baris 2. Oke ya. Jadi kita langsung di sini melakukan clear LCD-nya. Kemudian kursornya kita taruh di kolom 0 baris 0. Kemudian di sini kita tuliskan kalimat humi titik semikolon ya, titik 2. Kemudian untuk data sensornya kita tempatkan dia di kolom 7 baris 0 ya. Kemudian data H, yaitu pembacaan daripada humidity ini ya, kita tampilkan di tadi di kolom 7 mulainya, baris 0 ya, atau baris 1. Kemudian untuk satuannya kan persen nih, kita taruh di blok paling akhir ya, di kolom paling akhir itu kolom 15, yaitu kemudian kita tampilkan nilai satuannya persen. Kemudian untuk yang line kedua ini jangan di clear ya, ini tetap tertampil aja, clearnya sekali aja. Kemudian langsung kita tampilkan di sini kalimat temp titik 2 itu pada kolom 0 baris 1 atau baris kedua ya, baris bawah lah gitu biar mudah. Kemudian untuk nilai data T-nya, data sensornya, ini nggak perlu berarti ya sebenarnya, ini bisa di komen saja karena untuk F-nya kan nggak kita tampilkan. Oke, atau kita hapus aja lah, kita hapus. Oke, jadi kita hanya membaca humidity dan juga T Pak, yang itu Celsius. Oke ya. Kemudian untuk nilai T-nya atau temperatur dengan Celsius kita tampilkan sama nih ya, di kolom ya, di kolom 7, tapi di baris kedua atau baris 1. Kemudian untuk satuannya, karena nggak bisa bikin 0 kecil itu karakter LCD-nya, maka hanya C aja. Jadi nggak ada 0 kecil yang di belakang sebelum huruf C-nya untuk Celsius. Itu di kolom 15 ya, baris kedua atau baris 1. Oke, demikian penjelasannya. Nah, sekarang langsung kita coba compile ya, compile dan juga kirim. Kita save dulu, Ctrl S. Kemudian kita langsung tekan tombol upload ya, karena kita udah ngecek ini tadi di kolom 12. Untuk boardnya masih sama, tidak berubah, comnya juga enggak, kemudian programmernya juga sama. Oke, langsung kita bisa lakukan kompilasi dan juga kirim programnya ke board Arduino Nano 3 IoT dengan menekan tombol upload ya. Dan kita saksikan, kita lihat nanti hasil programnya. Ya, kita mulai compiling sketch-nya atau programnya. Kita tunggu prosesnya. Oke, proses uploading sekarang. Oke, dan uploading sudah selesai. Nah, kita lihat ya di sana. Nah, di sana kita lihat tertampil itu adalah data humidity dan juga temperaturnya ya. Yang atas itu humidity, itu menampilkan tingkat kelembaban ruangan yang saat ini saya berada,
atau teman-teman berada ya, itu 59. Nah, sekian-sekian lah pokoknya, itu persen contohnya yang jelas. Itu ranknya adalah dari 0% sampai 100 apa 99,9%. Oke, kemudian temperaturnya di sana ada 4 digit ya. Ya ini untuk nilainya tentunya di tempat saya dan tempat teman-teman nanti berbeda ya. Nggak harus sama kan, tergantung sensornya juga mendeteksinya bagaimana gitu ya datanya. Terus kemudian di paling akhir itu ada C besar, itu maksudnya satuan derajat Celcius. Oke, baik, kita sekarang akan buktikan ya bahwasannya untuk memanfaatkan atau menggunakan sensor DHT22 ini, kita memerlukan dua buah library ini ya, DHT sensor dan juga ada food unified sensor. Ya, bagaimana kalau kita salah satu library-nya kita uninstall atau kita delete, nanti terus kemudian kita running apakah sensornya akan programnya akan normal bisa diinstal atau tidak gitu ya. Oke, kita buktikan aja. Sekarang kita menuju ke folder penyimpanan daripada instalasi library daripada Adafruit Unified ya. Kan ada dua nih. Kita salah satunya kita akan uninstall. Cara uninstallnya kan kita udah pernah belajar tuh. Langsung aja. Oke ya, di sini saat ini kita cek untuk library Adafruit Unified sensornya masih ada ya, dan juga DHT sensor library-nya sudah masih ada. Nah, sekarang kita akan uninstall dengan cara mendelete ini library yang sudah kita install untuk Adafruit Unified sensornya, kita delete ya. Kita tekan tombol ya atau gini aja lah biar kelihatan, klik kanan kemudian kita delete. Oke, yes ya. Oke, sudah kita delete sekarang. Nah, kita coba cek di sketch kemudian include library dan kita lihat masih ada ya. Berarti kita perlu restart daripada IDE Arduino nya ya. Kita close dulu, kemudian programnya kita buka lagi. Tadi mana programnya, misalkan yang LCD ya. Oke, kita open. Oke, kita buka lagi file program kita tadi sudah kita buat. Nah, kita udah buat ya, kita cek di sketch, kemudian kita cek di sini. Nah, sudah nggak ada ya sekarang. Nah, sekarang kita coba untuk lakukan compile ya, atau upload programnya ke chip microcontroller yang ada di board Arduino Nano 3 IoT ya. Tadi untuk Adafruitnya sudah kita delete ya, sehingga nggak ada lagi. Sekarang kita coba verify aja lah, nggak usah upload ya. Kita verify, artinya compile dari para programnya ini apakah bisa dikompil atau tidak. Oke, kita klik tombol verify. Kita tunggu prosesnya. Nah, ternyata tidak bisa. Jadi ada error di sini, error compiling for board Arduino Nano 3 IoT. Ya, tidak bisa dikompil programnya. Nah, di sini ada keterangan nih. In file include from C user Taufi, ini kan alamat ininya. Alamat ini ya, folder untuk instalasi library tambahan ya. Ini ya alamatnya. C user Taufi dokumen Arduino libraries. Nah, di sini tempat tadi kita install. Nah, di sini ini sudah ada. Jadi ini ditanyakan ini nih. Jadi include Adafruit sensornya nggak ada ini. Nah, makanya ditunjukin kan sama si compilernya Arduino IDE. Di sini untuk library Adafruit sensor.h-nya nggak ada. Berarti memang dua sensor dua library ini memang harus ada ya. Untuk penggunaan sensor DHT22 ini harus ada. Oke, kita kembali install lagi ya. Kita kembali install lagi sketch, kemudian include library, kita add zip library-nya, kita cari tempat folder penyimpanan daripada library tadi, library Adafruit Unified sensornya. Oke, kita install kembali ya. Oke, project 5 ini ya, library DHT22. Yang ini sekarang kita install lagi. Open. Oke, library sudah edit, sudah ada ya, berarti kita cek sketch, kemudian include library, kemudian kita cek di sini. Nah, ada project sudah ada lagi. Nah, kita sekarang coba compile lagi ya, verify. Klik. Oke, kita tunggu prosesnya. Compile sketch.
Oke, dan compiling dan sudah tidak ada error ya. Maka kesimpulannya adalah untuk penggunaan sensor DHT22 ini memang harus ada dua buah library ini, DHT sensor dan juga ada Food Unified Sensor. Baik ya, kita sudah membuktikannya sehingga semakin yakin ya bahwasanya perlu dua library tersebut untuk menggunakan sensor DHT22 menggunakan Arduino IDE. Oke, baik sahabat sekalian, demikian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita ya, bagi sahabat yang nanti mungkin masih belum begitu bisa mengikuti apa yang saya jelaskan tadi, mungkin bisa mengulang-ulang videonya dan di play mungkin berulang-ulang ya, pelan-pelan gitu supaya sampai paham. Demikian, terima kasih sudah menyimak video ini, sampai ketemu pada video-video selanjutnya.